Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Priska. Sharing, caring, and warning. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus. Apa sih itu diabetes mellitus? Kenapa bisa terjadi penyakit diabetes mellitus? Apa yang bisa terjadi jika gula darah tinggi? Apa-apa saja sih yang dirasakan oleh penderita diabetes? Dan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes mellitus ataupun mencegah komplikasi diabetes? Nah, sebelum kita masuk dan membahas tentang penyakit diabetes mellitus ini, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dr. Priska, dan jika dirasa bermanfaat jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya di media sosial yang kalian punya. Apa sih itu diabetes mellitus? Penduduk Indonesia juga mengenal penyakit diabetes mellitus ini dengan istilah penyakit gula. Kenapa? Penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit di mana tingginya kadar gula di dalam darah. Kita bisa lihat pada gambar ilustrasi ini. Inilah perbandingan pembuluh darah orang normal dan penderita diabetes mellitus. Teman-teman bisa lihat, bisa bandingkan. Ini adalah pembuluh darah orang normal dan sebelahnya adalah pembuluh darah orang diabetes. Kita bisa lihat di sini bahwa besar pembuluh darahnya sama, tapi kandungan yang terdapat di dalam pembuluh darahnya berbeda. Pada orang normal, pembuluh darahnya mengandung sel darah merah dan partikel gula yang normal, sedangkan pada diabetes kita bisa lihat di sini lebih banyak partikel gulanya daripada orang normal. Dan bisa dilihat juga bahwa partikel gula ini ukurannya besar ya, besar sekali sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan pembuluh darah. Nah, selanjutnya, kenapa kondisi ini bisa terjadi? Kenapa partikel gula atau kadar gula di dalam pembuluh darah pasien diabetes bisa meningkat? Oke, pada dasarnya ada dua teori, yaitu teori di mana insulin yang dihasilkan itu tidak normal atau sedikit. Yang kedua yaitu terjadinya resistensi terhadap insulin. Nah, karena kita membahas ke diabetes tipe 2, maka kondisi ini lebih signifikan ke resistensi insulin. Namun, beberapa teori juga mengatakan bahwa terjadinya penurunan produksi insulin oleh sel beta pankreas. Nah, kenapa bisa terjadi peningkatan gula darah akibat resistensi insulin ini? Ilustrasinya seperti ini. Ketika seseorang makan, maka zat makanan ini akan diolah dan hasil akhirnya adalah glukosa, yaitu sel gula. Sel gula ini akan disimpan di sel tubuh atau di hati, di mana sel gula yang ada di dalam darah ini akan dimasukkan ke dalam sel ataupun ke dalam hati yang dibantu oleh insulin. Secara mudahnya, insulin ini seperti kunci, di mana ketika kita ingin memasukkan glukosa ke dalam tas penyimpanan atau lemari penyimpanan atau ruangan penyimpanan, maka pintu ruangan tersebut harus dibuka terlebih dahulu sehingga glukosa bisa kita masukkan ke dalam ruangan penyimpanan tersebut, di mana ruangan penyimpanan ini adalah sel ataupun hati. Kunci ini adalah insulin. Nah, ketika jumlah insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas menurun, maka jumlah gula yang ada di dalam pembuluh darah juga akan sedikit bisa kita simpan ke dalam sel ataupun hati. Yang kedua, ketika jumlah insulin yang dihasilkannya normal tapi terjadi resistensi, maka sel gula yang ada di dalam pembuluh darah juga akan sedikit yang bisa tersimpan. Resistensi ini bagaimana? Resistensi ini ketika insulin yang dihasilkan oleh tubuh itu tidak bisa lagi membuka pintu, membuka gerbang
sel ataupun hati untuk memasukkan si glukosa ke dalam sel, sehingga glukosa tetap tinggi di dalam darah. Nah, kejadian ini akan terus berlangsung lama, di mana awalnya para penderita diabetes tidak merasakan apa-apa karena belum memunculkan komplikasi ataupun gejala-gejala awal. Ketika kondisi ini berlangsung lama terus-menerus, di mana glukosa sangat banyak di dalam pembuluh darah dan partikelnya besar-besar, dan pembuluh darah itu mengalir berada di seluruh tubuh kita, maka apa akibatnya? Akibatnya adalah terjadinya kerusakan pembuluh darah akibat partikel glukosa yang banyak sekali di dalam pembuluh darah yang beredar dalam jangka waktu yang lama. Apa yang terjadi ketika gula darah tinggi dalam waktu yang lama di pembuluh darah? Nah, yang terjadi yang pertama tadi adalah terjadinya kerusakan pembuluh darah, di mana kita tahu bahwa pembuluh darah berada di seluruh tubuh manusia kecuali kuku dan rambut. Bisa dibayangkan, maka akan terjadi gangguan hampir di seluruh sistem tubuh kita. Tapi yang muncul di awal itu adalah kerusakan-kerusakan pada pembuluh darah kecil. Nah, di mana itu contohnya di retina, kemudian di ginjal, pandangan menjadi kabur, kemudian gangguan pada penyaringan di ginjal. Juga terjadi akhirnya di pembuluh-pembuluh darah besar, gangguan pada jantung, kardiovaskular ya. Kemudian gangguan pada saraf, kemudian gangguan pada saraf perifer, sehingga tangan menjadi kebas-kebas. Kemudian penyembuhan luka menjadi lama karena gangguan dari pembuluh darah tersebut. Di hasil penelitian didapatkan bahwa penyebab kematian atau komplikasi diabetes yang menyebabkan kematian tertinggi itu adalah penyakit kardiovaskular. Hampir 70% dari penderita diabetes meninggal akibat gangguan pada kardiovaskularnya. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih, apa sih yang dirasakan oleh penderita diabetes? Secara teori itu ada namanya gejala klasik, yaitu polifagi, poliuri, dan polidipsi. Apa itu polifagi? Itu dia awalnya banyak makan. Ya, yang kedua itu adalah polidipsi, banyak minum. Ketiga itu adalah poliuri, yaitu banyak buang air kecil. Ini adalah gejala klasik. Namun tidak semua penderita diabetes akan merasakan gejala klasik ini. Sehingga kalau kita bisa lihat apa yang bisa kita rasakan, wah, ini sepertinya mengarah ke diabetes. Kita tidak melihat gejala, tapi apa? Saya lebih menyarankan kepada teman-teman semua untuk melihat faktor risiko. Ternyata hampir 90% faktor risiko penderita diabetes mellitus ini adalah obesitas. Nah, memang penyebab tersering diabetes tipe 2 ini adalah gaya hidup atau lifestyle yang tidak bagus, mulai dari olahraganya, pola makannya, kemudian aktivitas tubuhnya. Sehingga jika teman-teman semua memiliki faktor risiko obesitas, berat badan berlebih, saya sarankan untuk segera melakukan screening terhadap penyakit diabetes ini. Kemudian muncul pertanyaan, dok, tapi saya lihat kebanyakan penderita diabetes itu kurus, dok. Benar sekali. Jadi awalnya faktor risiko untuk terjadinya diabetes mellitus itu adalah obesitas atau berat badan yang berlebihan, di mana hal ini akan memicu terjadinya resistensi insulin seperti yang saya ceritakan sebelumnya, di mana dia makan berlebihan, tinggi glukosa, sehingga glukosa darahnya meningkat, kemudian insulinnya tidak mampu lagi untuk memasukkan glukosanya ke dalam sel, sehingga glukosa menjadi meningkat di dalam pembuluh darah, dan di sanalah dia akhirnya terdiagnosa sebagai penderita diabetes. Walaupun belum ada gejala apapun yang dirasakannya, mungkin dia belum merasakan mata kabur atau kesemutan, atau dia merasakan banyak buang air kecil, belum ada satupun yang dirasakan. Tapi ternyata secara tidak sadar kadar gula darahnya sudah tinggi. Karena itu
penting untuk melakukan screening atau pemeriksaan awal seandainya kita memiliki faktor risiko untuk terjangkit diabetes. Kemudian ternyata orang Asia memiliki faktor risiko lebih tinggi untuk menderita diabetes, kemudian berat lahir rendah, memiliki riwayat PCOS pada wanita, dan memiliki riwayat melahirkan anak besar yaitu berat lahir lebih dari 4 kilo. Maka sebaiknya lakukan pemeriksaan cek gula darah secara berkala. Nah, kenapa seorang penderita diabetes yang awalnya besar, gemuk, obesitas, kemudian tiba-tiba badannya bisa menjadi kurus? Jika seandainya teman-teman semua yang awalnya berat badannya besar, tiba-tiba kurus dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, tanpa penyebab apapun, maka bisa dicurigai ini ke arah diabetes. Maka lakukanlah pemeriksaan awal untuk menilai kadar gula di dalam darah. Hal ini bisa terjadi seperti yang saya jelaskan tadi. Gula yang ada di dalam pembuluh darah yang dihasilkan dari asupan makanan kita itu tidak bisa masuk ke sel, ke hati, yaitu tempat-tempat penyimpanan gula di dalam tubuh. Sehingga otak menganggap bahwa tubuh masih kekurangan gula, sehingga dilakukannya lah lipolisis, yaitu pemecahan lemak untuk menghasilkan gula lebih banyak lagi. Yang terjadi apa? Gula semakin banyak di dalam pembuluh darah, sehingga pasien diabetes bertambah kurus, kadar gula darahnya pun semakin meningkat. Nah, sekarang ini yang paling penting, apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah kita dari penyakit diabetes ini? Yang pertama, jaga berat badan tetap ideal. Lakukan aktivitas fisik setiap hari secara teratur minimal 30 menit per hari. Aktivitas fisik ini bisa mulai dari jalan santai, berlari, melakukan aktivitas simple lainnya di rumah bagi ibu rumah tangga atau bagi pekerja kantor, bisa melakukan olahraga ringan di kantornya, naik turun tangga, kemudian stretching, berjalan, berdiri. Itu juga bisa melakukan banyak hal di kantor kita. Kemudian hindari mengonsumsi alkohol dan stop merokok. Dalam penelitian dinyatakan bahwa penderita gula darah yang merokok memiliki potensi lebih besar untuk mendapatkan komplikasi pada kardiovaskular atau penyakit jantung yang menyebabkan kematian hampir 70% pada penderita diabetes. Kemudian konsumsi sayur dan buah secara seimbang, dan ini yang terpenting, lakukan cek atau pemeriksaan gula darah secara rutin. Dari hal ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang perlu dilakukan adalah mengubah pola hidup sehat atau change the lifestyle, mulai dari makanan, aktivitas tubuh, serta kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Nah, untuk penderita diabetes yang sudah terdiagnosa diabetes, maka jangan berkecil hati. Di sini yang saya sarankan adalah supaya teman-teman tidak masuk ke dalam komplikasi diabetes yang banyak sekali, mulai dari mata sampai ke kaki. Yang bisa teman-teman lakukan yaitu lakukan pengobatan secara teratur. Memang benar bahwa penyakit diabetes ini tidak bisa disembuhkan. Istilah yang tepat untuk penyakit diabetes bukan sembuh tapi terkontrol. Jadi intinya bagaimana cara kita mengontrol agar kadar gula di dalam pembuluh darah tetap normal. Selagi kadar gula darah di dalam pembuluh darah normal, maka insya Allah tidak akan terjadi komplikasi. Seperti tadi yang sudah kita bahas, komplikasi terjadi karena kadar gula darah yang begitu tinggi dalam pembuluh darah. Jika kadar gula darah bisa kita pertahankan normal, maka itu akan mencegah terjadinya komplikasi. Nah, untuk mengkontrol gula darah ini banyak caranya. Yang pertama tentu melakukan pengobatan secara rutin dan teratur sesuai dengan anjuran dari dokter yang memeriksa. Yang kedua,
jaga pola hidup sehat, baik itu dari aktivitas tubuh ataupun dari pasokan makanan. Kalau saya pribadi selalu bilang bahwa kunci untuk penyakit diabetes ini adalah kadar gula darah normal di dalam pembuluh darah, baik dengan obat ataupun tanpa obat. Kalau bisa dengan hanya perubahan pola hidup, misalnya dari makanan, dari olahraga, boleh, itu dipersilahkan. Tapi kalau tidak bisa, maka sangat disarankan untuk mengkonsumsi obat untuk menurunkan gula darah secara teratur dan terkontrol. Lakukan pemeriksaan gula darah setiap minimal 1 bulan sekali atau 1 kali seminggu untuk melihat apakah kadar gula dalam darah tetap normal. Kemudian jangan lupa rutin juga untuk melakukan pengecekan pada mata, pada kaki untuk melihat dan mengkontrol terjadinya komplikasi penyakit diabetes ini. Nah, walaupun awalnya penyakit diabetes ini tidak kita rasakan, namun diam-diam ternyata peningkatan kadar gula di dalam darah akan merusak pembuluh darah dan lama-kelamaan akan mengakibatkan gangguan mulai dari kepala sampai kaki. Karena itu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan ketika sudah didiagnosa sebagai penderita diabetes, lebih baik mencegah komplikasi daripada nanti komplikasinya semakin banyak dan menyebabkan terjadinya kecacatan, mengurangi kualitas hidup, bahkan terjadinya kematian. Semoga dapat bermanfaat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sehat selalu. Yang memiliki risiko tinggi diabetes, lakukan pengecekan diabetes secara teratur, hidup sehat, dan berusaha jangan sampai terdiagnosa diabetes. Yang sudah terdiagnosa diabetes, jangan berkecil hati, tetap semangat karena kita bisa hidup normal dengan selalu mengontrol gula darah normal di dalam pembuluh darah.